Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah salat asar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di tempat yang sama-sama kita cintai ini, di musola Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau ya, dalam rangka untuk nasihat dan menasihati ya, karena agama ini adalah nasihat ya. Dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, yaitu untuk belajar ilmu syar'i ya. Belajar ilmu syar'i merupakan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu. Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi yang muda dan yang tua. Semuanya selagi dia muslim, maka dia berkewajiban untuk belajar ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Karena kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita tidak akan tahu bagaimana cara wudhu dengan benar. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita tidak akan paham konsep beribadah kepada Allah dengan benar. Kita tidak akan tahu bagaimana cara mandi besar, tidak tahu cara membayar zakat, tidak tahu cara jamak sholat ya, bagi yang sering safar. Nah, ini kalau tidak belajar agama maka akan sulit ya, karena agama ini mudah ikhwan ya, agama ini mudah, tidak dipersulit. Sebenarnya yang mempersulit dalam beragama ini ya kita sendiri kadang-kadang ya. Ilmunya mudah, karena kita tidak berilmu jadinya sulit. Nah, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa duduk lagi ya, meluangkan waktu untuk belajar. Jadi belajar ilmu agama itu meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang ya semuanya pasti sibuk, Pak. Ya, semuanya pasti sibuk. Diajak kajian, afwan, lagi ada kerjaan. Lagi diajak kajian, afwan, lagi ada urusan. Ya dikiranya kita yang duduk di pengajian ini pengangguran semua, Pak. Kita semuanya ini punya pekerjaan insyaallah ya, punya kesibukan, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Kalau di kota Lubuk Linggau ini tidak kurang-kurang Pak ya, tidak kurang-kurang majelis ilmu. Hampir setiap malam ada kajian insyaallah ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan dalam belajar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang manusia pun yang berakal ya, tidak ada seorang manusia yang berakal kecuali dia pasti mencari dan menginginkan kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan seseorang itu biasanya beda-beda Pak ya. Ada yang jalan-jalan ke tempat wisata ya kan, foto Pak, difoto, pemandangannya difoto gitu kan. Terus ada temen yang bilang, kayak gitu aja dipoto. Nah ini padahal tingkat kebahagiaan orang itu beda-beda Pak ya.
Ada orang yang diajak makan ayam geprek aja udah seneng, Masya Allah, udah bahagia dia. Ada yang diajak minum es campur aja udah senengnya, Masya Allah, ya. Karena tingkat kebahagiaan seseorang itu beda-beda. Tapi kita akan membahas bagaimana solusi untuk kita bahagia yang sebenarnya, ya. Cara agar kita ini bahagia yang sebenarnya. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka ya manusia ada yang Allah berikan petunjuk. Ada yang Allah berikan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar kepada kebahagiaan. Ya. Karena kebahagiaan tadi berbeda-beda ya. Allah berikan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar kepada kebahagiaan. Akan tetapi banyak juga manusia yang salah. Manusia yang salah sehingga menghabiskan umurnya untuk mencari tempat kebahagiaan dengan cara yang salah, ya. Dan perlu kita ketahui ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan itu bukanlah obat yang bisa dibeli di apotik, ya. Pak, saya mau beli bahagia, nggak bisa, ya. Karena bahagia itu letaknya di hati, Pak, bukan di fisik. Kebahagiaan bukan obat yang dapat dibeli di apotik atau di toko-toko, Pak. Ketika diminum, kemudian dia bahagia dan bisa menyembuhkan penderitaan, ya. Bukan seperti itu. Akan tetapi, ia memiliki beberapa sebab dan jalan yang jika ditempuh oleh seseorang, ya, orang yang mencari kebahagiaan, ya, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang berusaha mencari kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan apabila dia menyeleweng dari jalan tersebut, ya, maka dia tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, kita akan mencari solusinya. Apa yang membuat bahagia yang sebenarnya? Sebenarnya solusinya sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengikuti petunjuk. Karena yang dapat mencari solusi, ya, dan dapat menemukan solusi itu sebenarnya Allah. Allah sudah memberikan solusi, tinggal kita mau atau tidak mengikutinya. Ya. Sebagaimana manusia yang membutuhkan obat, ya, karena kita lagi di rumah sakit, ya, ini kan obat hati, ya, agar tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya. Manusia membutuhkan obat saat dia sakit. Begitu juga dengan mereka yang menginginkan kebahagiaan. Saya yakin semua yang ada di ruangan ini pasti pengennya bahagia, Pak. Ya, pasti pengennya bahagia. Tentu dia juga akan memerlukan sebab-sebab untuk meraihnya. Dia akan berusaha, berikhtiar bagaimana cara mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Kalau tolak ukur bahagia itu harta, Pak, ya mungkin konglomerat itu, ya, bilioner itu udah bahagia mereka. Tapi apa buktinya? Ada, ya, berita yang pernah sekali-sekali kita lihat itu, orang kaya yang mati bunuh diri, ya kan? Orang kaya matinya minum racun. Berarti tidak menunjukkan bahwa banyak duit itu tolak ukur kebahagiaan. Ya. Berarti harta itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Orang yang berusaha mencari jalan menuju kebahagiaan, ya, dia akan memahami, ya, sarana-sarana yang Allah berikan, dan dia harus memahami rukun-rukunnya, dasar-dasarnya, sehingga akhirnya, ya, orang ini akan selamat dari kesusahan dan penderitaan yang menimpanya. Ya, ini balik lagi kemana? Ke ilmu. Ya. Kalau mau bahagia, cari ilmu, Pak. Ya. Cari ilmu. Karena untuk ini bukan tolak ukurnya, ya.
untuk ngetes kebahagiaan kita, ya, kadar iman kita itu ketika kita duduk di majelis ilmu, Pak. Bapak duduk di majelis ilmu, ba'da maghrib, ya, kajian di masjid mana lah, yang dibahas Al-Quran dan Sunnah ya, bukan membahas tentang mimpi, ini ya kajiannya. Mimpi, guru saya bermimpi sebenarnya, ini nggak perlu didengarkan kalau seperti itu ya. Kajian yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kalau hati kita tenang, ya, dan kita tahu-tahu, kok udah selesai ya kajiannya, itu berarti ada kebahagiaan di hati kita, Pak. Ada tanda-tanda kebahagiaan, kan gitu. Bukan karena ustadznya yang retorikanya bagus, ustadznya yang ganteng, bukan ya. Tapi ilmu yang dibahas di sini. Ya. Kalau kita merasa tenang, ya, kita merasa ada sesuatu di hati kita, berarti kita bahagia, Pak. Ya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada tiga solusi yang ditawarkan oleh agama Islam ini, ya, agar kehidupan kita ini terasa lebih bahagia, agar kehidupan yang dijalani oleh seorang muslim dipenuhi dengan kebahagiaan, ya. Setidaknya yang kita bahas di sini ya ada tiga. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, pasti dia tidak akan kecewa, Pak. Dia tidak akan bersedih dengan takdir yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk membahagiakan orang lain. Yang ketiga, hati yang bersih. Yang pertama apa? Tawakal. Yang kedua, berusaha membahagiakan orang lain. Dan yang ketiga, hati yang bersih. Membahagiakan orang lain ini banyak caranya ya. Kita bertemu dengan wajah yang ceria ya, walaupun kita juga punya masalah, tapi ketika bertemu dengan saudara kita tampakkan wajah yang ceria. Seneng nggak kira-kira Mas kalau kita ketemu saudara kita, dia menampakkan wajah yang ceria? Ya. Orang ini Masya Allah setiap hari, ada model kayak gini, setiap hari dia ikut kajian Mas. Setiap hari ikut kajian ya, Al-Quran, Sunnah ya. Tapi kalau ketemu saudaranya ya, jenggotnya udah lebat gitu kan, badannya besar, tinggi, jenggotnya lebat. Ketika ketemu temennya, ini merengut. Padahal ilmunya udah Masya Allah ini, setiap malam kajian ya, mencatat ilmunya Masya Allah. Tapi ketika bertemu saudaranya dia gimana ya mengucapkannya? Ketika dia ucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini seolah-olah dia menjaga wibawanya, padahal bukan seperti itu, ikhwan. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la ta'kirona ma'rufi syai'an, walau intalqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah kamu remehkan satu kebaikan, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, ya. Wajah yang berseri-seri, yang membahagiakan. Ya. Kalau bisa tuh orang lain nggak usah tahu kalau kita ada masalah. Ya. Nanti insya Allah kita bahas. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tawakal ya, itu adalah kunci utama hidup bahagia. Tawakal itu kunci utama hidup bahagia. Bismillah. Karena kebahagiaan ya, itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah. Dan penderitaan ada karena kemaksiatan kepada Allah. Walaupun kita miskin, ya, kalau kita berusaha taat kepada Allah, pasti ada kebahagiaan di hidup kita. Ya. Tadi malam sempat saya ngobrol dengan teman ya, dia uangnya Masya Allah Mas, banyak banget uangnya. Tapi ya belum Allah berikan hidayah kajian gitu kan. Dia mendatangi tempat-tempat maksiat. Kamu tahu nggak kalau itu maksiat kepada Allah? Tahu katanya. Inilah orang seperti ini butuh dakwah kita. Ya.
tahu saya itu maksiat. Kamu ketika di sana bahagia nggak? Enggak. Ada rasa takut, ya, cemas, ya, mendatangi tempat-tempat maksiat yang Allah haramkan tadi. Takut nggak kamu? Iya, saya takut, saya cemas. Tapi dorongan syaitan itu lebih besar, ya, sehingga dia melakukan maksiat itu. Ini waliyazubillah. Tapi apabila kehidupan dunianya sulit, ya, dia berusaha untuk taat kepada Allah, dia mengerjakan apa yang Allah berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang, pasti hidupnya bahagia. Ya. Kalau di tempat tinggal saya itu banyak, Mas. Ya. Suami, istri, ya kan, kehidupan ekonominya sedikit sulit lah, gitu kan. Tapi habis maghrib dia kajian, habis kajian dia makan bakso, ya, makan model, ya, sama anak istrinya. Mas, bahagia nggak kamu? Bahagia. Suaminya pergi, suaminya ke sawah, ya, cari rumput, ya kan, nyemprot ke sawah. Siang pulang, sholat, istirahat, kemudian berangkat ke sawah lagi, ya. Sore nganter anaknya ngaji, ya, karena dia orang awam, orang baru ngaji gitu. Jadi nggak bisa ngajarin anaknya baca Al-Quran. Dia nyuruh anaknya nganter anaknya ngaji, ya. Sore dijemput anaknya, kemudian siap-siap berangkat ke masjid buat kajian. Ba'da Isya dia makan sama keluarganya, masya Allah ini, ya, membuat kita iri sebenarnya. Iri gimana ya? Bukan iri sih sebenarnya, membuat kita masya Allah, ya, ternyata tolak ukur kebahagiaan itu bukan banyaknya harta, ya. Dibilang sulit ya dia kesulitan, tapi ketika dia berusaha untuk taat kepada Allah, ya, dia mencoba meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, maka dia akan merasa bahagia, ya. Dia cerita sama saya hidupnya lebih terarah sekarang. Udah ada polanya. Oh, hari ini, hari Senin, hari Rabu kajian, ya. Dan dibuat buku khusus, Mas, buku khusus kurikulum, ya. Jadi hari ini akidah, besok fikih, ya, Jumat nanti kajian istrinya, ibu-ibu, ya. Kemudian di murojaah. Ini padahal sepele, tapi bisa mendatangkan kebahagiaan, ya. Kembali kepada tawakal tadi, ya. Tawakal itu adalah kunci hidup bahagia. Karena apa? Tawakal itu ada pada ketaatan kepada Allah. Dan penderitaan itu datang karena kita bermaksiat kepada Allah. Ya, bukan berarti kita semua ini suci dari dosa, ya. Kita semua pasti berdosa. Ya. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa tawakal ini adalah kunci dari kebahagiaan? Karena ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Serta Allah akan memberikan rizki, ya, dari arah yang tak disangka-sangka. Mungkin kita merasa masalah kita ini besar, betul? Pernah kita merasa, ya? Wah, ini titik terendah dalam hidup saya. Wah, ini masalah, seolah-olah dunia ini runtuh setelah ini, ya. Masalah besar bertubi-tubi datang, ya. Karena apa? Allah tahu kita mampu menghadapinya, ya. Allah sudah tawarkan solusi, mau nggak kita ambil solusi ini, ambil tawaran ini, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, ya. Masalah kita sebesar kapal, solusi yang Allah berikan itu seluas lautan, ya. Jadi jangan merasa kita punya masalah, dunia akan runtuh. Kuncinya apa? Tawakal sama Allah, ya. Bertakwa kepada Allah, kemudian tawakal. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kata Allah. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan bukakan jalan keluar baginya. Allah akan bukakan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tak terduga. Dari arah yang tak terduga. Rezeki dari arah yang tak terduga. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah lah yang melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Innallaha qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Apabila dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan jalan keluar di setiap permasalahannya. Terkadang ikhwan, masalah yang menjadikan seseorang itu kembali kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang menjauhkan dia dari Allah. Kan gitu. Kadang kita punya masalah langsung di motor ya kan, di mobil, ya, lagi duduk, habis sholat itu istighfarnya lama banget ya kawan. Ya kan? Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi ketika Allah kasih nikmat sedikit, ketika Allah kasih nikmat, lupa gitu. Ya. Makanya musibah yang membawa kita kembali kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang menjauhkan kita kepada Allah. Masih gajinya 1.200.000, istighfarnya Masya Allah setiap hari istighfar gitu kan. Ya kalau kita beristighfar Ustaz, Allah akan memberikan rezeki, betul ya. Betul, Allah akan cukupkan urusan kita, betul ya. Tapi kalau udah naik ya, naik jabatan, naik udah 8.500.000 gajinya, udah lupa lagi istighfar ya. Habis sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri, langsung pergi kerja lagi ya. Dulu waktu masih kecil ya income-nya, habis sholat itu istighfarnya asar sampai ke maghrib di musola, di masjid itu kan. Ini banyak terjadi ikhwan ya. Tapi ketika Allah bukakan sedikit pintu dunia, lupa dia. Ya. Hati-hati. Bagaimana tidak ikhwan? Ya. Orang yang bertawakal ya, maka dia akan menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya. Menggantungkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan kemaslahatan ya, dan menolak kemudharatan. Allah yang memberikan kebaikan dan Allah juga yang menolak keburukan, bukan kita. Baik itu urusan dunia maupun itu urusan agama. Ya, baik itu urusan dunia maupun akhirat maksudnya. Ia tahu bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang dapat memberi kebahagiaan. Dan Allah jugalah yang berhak mengangkat kebahagiaan tersebut. Sehingga dia tidak pernah menyesali apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kaum muslimin ini ketika diberi apapun dia bersyukur, Pak. Kalau diberikan nikmat, alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau diberikan musibah yang kita tidak sukai, apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ada tambahannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Helm hilang misalnya di parkiran. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal, di setiap keadaan. Ya. Karena dia tahu ini takdir Allah ini. Ya. Helm saya hilang, ini contoh ya. Helm saya hilang ini sudah Allah tentukan 50.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi nggak khawatir dia. Tinggal berdoa aja. Apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku
wa akhlifli, dan gantilah dia khairan minha, yang lebih baik darinya. Gantilah dengan yang lebih baik darinya. Ini doanya. Ya. Kita kehilangan apapun, baca doa ini. Ya. Bismillah. Tapi biasanya kalau ada musibah ini kita malah panik ya, cemas ya kan, HP hilang misalnya, jatuh, udah nggak sempat lagi berpikir. Kalau dia bertawakal kepada Allah, berarti ini bukan rezeki saya, pasti Allah ganti nanti. Ya, karena saya dapat doa ini ternyata baru-baru juga, ikhwan. Ya, dapat dari guru saya dulu. Baca doa ini, Mas. Saya baca, saya ulang-ulangi terus. Ya, ternyata benar. Apa yang hilang pasti Allah akan ganti dengan lebih baik. Pasti itu. Kalau kita bertawakal kepada Allah. Ya. Dia tidak menyalahkan Allah di setiap takdir. Karena sudah kita pernah kita bahas bahwa kadang manusia itu beriman pada takdir yang baik saja. Kalau takdir yang buruk, dia nggak mau beriman, ya. Atau sedikit mencela misalnya. Ya, ketika diberikan nikmat, ya masya Allah, ya inilah takdir saya jadi orang kaya gitu kan. Tapi ketika usahanya bangkrut, Allah nggak adil sama saya. Ini kenapa Allah memberikan ujian kepada saya yang berat ini? Padahal dia 15 tahun bisnisnya masya Allah naik. Ketika Allah down kan ya karena COVID 2 tahun, langsung Allah nggak adil ya. Allah memberikan ujian yang berat kepada saya. 15 tahunnya kemana ini? Ya, nggak dilihat nikmat yang Allah berikan. Dan dia tidak pernah menyesali takdir yang Allah berikan. Ya. Anak meninggal misalnya, sedih nggak kira-kira Pak? Sedih pasti itu. Nabi Muhammad SAW ketika anak laki-lakinya meninggal, sedih dia, nangis dia. Tapi tidak meratapi, ingat ya. Sedih tapi tidak meratapi. Karena apa? Kita sadar bahwa ini milik Allah gitu loh. Ini milik Allah, pasti Allah ambil. Ya, kalau kita dititipin barang, ketika orang itu mau ngambil, masa kita protes? Dititipin motor nih, Mas Dimas, tolong nih ya motor saya dirawat ya. Saya mau keluar negeri dulu. Saya mau umroh. Ya. Tolong nitip motor 10 hari. Ketika orangnya pulang, mau ngambil motor, jangan Pak, jangan diambil Pak. Loh, ini kan motor saya katanya. Masa nggak boleh ngambil? Lah ini repot ini. Ya. Ketika anak meninggal, ya keluarga ada yang meninggal, kita harus berlapang dada. Ya. Sedih boleh nggak? Sedih boleh. Tapi jangan meratapi. Karena apa? Ini semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Takdirnya Allah pasti yang terbaik. Pasti ada hikmah. Hikmah pelajaran yang dapat diambil dari musibah tersebut. Ya. Rasa tawakal dan berserah diri ya, yang benar tidak meniadakan usaha ya, tidak menghilangkan ikhtiar yang dikerahkan dalam menjalankan sebab-sebab keberhasilan dan kebahagiaan. Ya. Rasa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar. Kalau dia cuman bertawakal tapi tidak berikhtiar, maka belum disebut dengan tawakal. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ikhtiar itu usaha untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Saya naruh dompet di bagasi motor misalnya, hilang. Saya tahu ini nggak safety, ini nggak aman ini. Saya taruh di sana. Loh, Mas kok nggak diambil dompetnya? Ya pokoknya kalau takdirnya hilang ya hilang lah. Kalau rezeki saya ya nggak bakal hilang kok. Nah ini berarti dia belum berikhtiar. Punya rumah, malam dikunci rumahnya, digembok, ya kan, kuncinya disimpan, digantung, ya. Itu sudah ikhtiar. Kemudian kalau masih dicongkel sama orang, kemalingan, ya berarti kita sudah bertawakal. Ya. Tapi kalau naruh motor di pinggir jalan, kuncinya di situ, STNK-nya di situ, BPKB-nya di jok, hilang. Berarti bukan rezeki saya Mas, itu karena saya sudah berikhtiar gitu ya. Saya sudah bertawakal kepada Allah. Betul, tawakalnya betul, tapi belum berikhtiar. Berarti tidak disebut dengan tawakal ya. Tawakal itu tidak meninggalkan ikhtiar, usaha, sebab.
Ya. Ikhtiar itu tawakal tidak meninggalkan sebab. Justru tawakal ini tidak boleh bersantai-santai dan bermalas-malasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqan tawakkalihi lirzaqtum kama yarzuqu tayru ta'du hamasan wa taruhu bitonan." Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang, itu pun masih bawa untuk anak-anaknya. Burung ini nggak sekolah, Pak. Ya, burung ini nggak kuliah dia, tapi bisa makan juga. Ya. Pagi dalam keadaan lapar, meninggalkan anak di sarang, pulang sore bisa bawa makan, dia udah kenyang, bisa bawa makanan untuk anak-anaknya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal maknanya bukan pasrah meninggalkan sebab, ya, bukan pasrah dan meninggalkan sebab. Tawakal itu ada sebabnya, ya. Harus disertai dengan melakukan berbagai sebab. Ya. Kalau kita pengen umroh misalnya, ya, sudah bertawakal, sudah menyerahkan usaha sama Allah. Kalau saya dimudahkan umroh, ya sudahlah umroh lah nanti. Ya, siapa tahu ada hadiah kan dari Al-Manal. Ya enggak kayak gitu, Pak. Ya. Tapi apa? Harus ada proses sebabnya. Ya. Walaupun itu ada sistem wadiah, ya, nitip, ya. Nitip 200.000 sebulan. Saya kerja jualan es di depan rumah sakit Air Bunda. Ya. Penghasilan saya sekian, saya mau nabung. Ini ikhtiar, saya jualan, saya nabung pengen umroh. Pasti Allah mudahkan, Pak. Pasti itu. Ya. Niat baik pasti Allah akan mudahkan. Tapi walaupun penghasilan dia 10 juta sebulan, ya, kalau dia tidak ada keinginan, ya, untuk berangkat ke tanah haram, ya maka sulit untuk mencapainya, ya. Banyak kita ketemu, ya, mungkin kru-krunya ini sering ketemu, ya, orang-orang yang ya pekerjaannya kayaknya logikanya nggak masuk kalau dia umroh gitu loh, ya. Hitung-hitungan kita tuh nggak masuk. Tapi bisa dia berangkat gitu loh. Ya kan? Dia ikhtiar, dia menabung, ya. Dia menabung setelah tabungannya hampir mencukupi, mungkin ada rezeki lain, ya. Dia jual motor, ya kan? Dia jual berangkat umroh. Ini apa? Ikhtiar, usaha. Bukan sekedar duduk-duduk, pokoknya kalau Allah mudahkan saya umroh, ya saya bakal umroh lah nantilah. Nah, ini nggak boleh seperti itu, ya. Sampai sana nih bingung juga, udah dapat hadiah umroh nih. Sampai sana nggak ada uang, nggak ada pegangan, orang jajan semua, kita nonton aja. Nah, ini nggak boleh juga seperti ini, ya. Harus ada ikhtiarnya, ya. Burung aja ini ikhtiarnya apa burung tadi? Dia pagi dalam keadaan lapar keluar dalam keadaan lapar tadi, mencari makan, keliling, terbang, ada cacing yang dimakan cacing, ya kan? Pokoknya dia berusaha untuk mencari, ya. Bukan di rumah aja, bukan. Ini terutama buat laki-laki ini, ya. Kalau bisa keluar rumah, kecuali yang usahanya di rumah, ya. Buka toko di rumah, yang keluar kemana gitu kan. Kalau usahanya di rumah, kalau bisa pagi itu buka lah, ya. Pagi, ya, buka. Kalau bisa pada subuh. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda apa hadisnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya, kalau bisa pagi itu jangan tidur lagi lah. Pada subuh jangan tidur lagi. Ya, bersih-bersih toko, kemudian buka lah. Bismillah, buka. Ya. Karena apa? Kalau kita nggak ada yang beli, kita juga insya Allah kita dapat berkahnya. Berkah apa? Berkah pagi hari tadi. Ya. Ini kalau bisa. Tapi kalau kantor, ya, kerja di kantor,
kantor buka jam 8 ya jangan datang jam 6, nggak ada orang nanti ya. Ini kalau bisa bangun. Karena apa? Keberkahan itu ada pada pagi hari ya. Pagi hari bangun ya, kalau bisa zikir pagi, kemudian ya olahraga sedikit ya kan, kemudian bersih-bersih, nyapu lah apalah ya, buat bapak nggak apa-apa ya, bantu istrinya di rumah, kemudian siap-siap berangkat. Kalau punya usaha di rumah ya siap-siap dibuka usahanya, seperti itu. Ini ikhtiar, usaha ya, ini usaha. Tawakal ya, mengarahkan seseorang kepada kebahagiaan dari beberapa sisi. Yang pertama, tawakal ya, merupakan salah satu sebab mendapatkan pahala. Tawakal ini salah satu sebab mendapatkan pahala. Dan pahala yang diraih merupakan sebab kebahagiaan. Ini mengarahkan kepada kebahagiaan, tawakal tadi. Tawakal merupakan salah satu sebab mendapatkan pahala. Dan pahala yang diraih merupakan sebab dari kebahagiaan. Dapat pahala kira-kira seneng gak Pak? Ya seneng lah gitu. Pahala bentuknya seperti apa? Allahu a'lam, gak ada yang tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tawakal menjadikan seseorang hanya menyandarkan dirinya kepada Allah. Tawakal menjadikan seseorang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang ngasih rezeki kita ini Pak, Allah Pak. Bukan pelanggan, bukan bos kita. Pelanggan, bos itu hanya sarana, perantara Allah ngasih rezeki pada kita. Jadi jangan menyandarkan rezeki kita kepada bos, kepada konsumen, tapi minta sama Allah, Pak. Dia tidak akan mengharapkan apapun yang ada di tangan manusia. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia mintanya hanya kepada Allah. Dari hal yang paling ringan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya kalian mendapatkan sendal kalian putus, ya, minta sama Allah. Sendalnya putus, Pak. Kalau kita kan ya tinggal berangkat aja ke toko pasar kan, beli sendal. Ya. Kita minta dulu sama Allah, ya Allah, sendal saya putus ya Allah. Ya. Apapun keinginan kita, ikhwan, minta sama Allah pakai bahasa antum sendiri. Ya. Allah itu yang menciptakan bahasa. Allah tahu apa yang kita ucapkan. Ya. Kalau mau minta sama Allah. Kita yang punya anak-anak kecil ya, punya anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Jangan semua keinginan dia diturutin. Ajarkan dia untuk bertawakal kepada Allah. Caranya gimana? Kalau dia pengen sesuatu, nak, minta dulu sama Allah, nak. Bi, belikan sepatu, Bi. Kita punya duit, mau beli 5 pasang pun mampu kita. Ya. Insya Allah. Mau beli 5 pasang, 10 pasang pun mampu. Tapi ajarkan sama anak kita, nak, coba kamu minta dulu sama Allah, nak. Kamu berdoa dulu sama Allah, kalau sudah nanti mudah-mudahan Allah kasih Abi rezeki, nak. Biar Abi bisa belikan kamu sepatu. Anak usia 3 tahun itu sudah bisa diajak komunikasi, Mas. Ya, usia-usia segitu udah bisa diajak komunikasi. Coba nak berdoa, nak. Dia berdoa kan menggunakan bahasa dia sendiri. Ya Allah, belilah aku sepatu, ya Allah. Kita mendengar, ya. Gimana nak, udah berdoa? Udah, Bi. Besoknya ajak anak kita beli sepatu. Jangan udah berdoa, kita nggak belikan, kecewa dia nanti. Ya, nggak boleh seperti ini. Semua hal arahkan dia untuk berdoa, minta kepada Allah. Tapi sebelum kita mengajarkan, kita juga harus paham konsepnya dulu. Bahwa segala sesuatu itu kita mintanya sama Allah. Ya. Minta apa? Mintalah sama Allah semua. Ya. Sampai garam kita habis di rumah itu ya, ajarkan sama istri. Kalau garam di rumah habis pun mintanya sama Allah. Berdoa, ya Allah, garam saya habis ya Allah. Ya. Inilah tawakalnya para sahabat zaman dulu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, tingkat tawakalnya tinggi. Ya.
Ya, walaupun kita nggak bisa sama seperti para sahabat, ya keimanan kita, setidaknya kita mengikuti langkah-langkah mereka. Ya, tahu kita konsepnya. Oh, ternyata tawakalnya para sahabat seperti ini. Kita berusaha untuk mengikuti. Ya. Segala sesuatu yang hilang, jangan terlalu bersedih. Kalau sedih sewajarnya aja. Ya. Jangan meratapi. Sedih boleh, tapi jangan meratapi. Ya. Sendal hilang di masjid, aduh, nangisnya 3 hari. Sendal baru itu, aduh, 215.000 harganya, aduh, gimana? Ini kemana-mana diobrolin terus, wah, sendal saya hilang tadi di masjid. Ketemu temennya lagi, ngobrol lagi, wah, sendal saya hilang. Nah, ini berarti dia kurang mengimani takdir. Kalau hilang, ya alhamdulillah ala kulli hal. Sendal saya hilang di masjid. Gimana kalau hilang di tempat maksiat? Malu dia. Hilang di masjid berarti menandakan sendal dia dibawa ke masjid, ya? Untuk taat kepada Allah. Alhamdulillah, berarti ada orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Itu yang berapa tadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tawakal akan mendatangkan rezeki. Sebagaimana kisah burung yang sudah kita sebutkan tadi. Tawakal akan mendatangkan rezeki. Ya. Apalagi yang biasanya ini pertanian, ya kan, peternakan, jualan, ini tawakalnya tinggi banget ya di biasanya. Betul Mas ya? Yang mungkin yang pernah jualan gitu kan, itu tawakalnya Masya Allah ini. Ya. Ketika kita berdagang itu kita benar-benar paham bahwa rezeki itu murni dari Allah, gitu. Kita jual sayur nih di pasar, ya kan? Ngambilnya di tempat yang sama. Tempat kita jualan itu tempatnya memang beda 2 meter lah, ya. Yang dijual sama, tapi ketika ada yang beli itu beda, ya. Coba antum lihat ke pasar, nggak ada mereka saling sikut-sikutan, Pak beli tempat saya saja, nggak ada, ya. Belum pernah ketemu saya di pasar orang seperti itu, ya. Yang ini datang ada yang belanja cabai 1 kilo misalnya, ini datang orang dari luar kota, dari PT misalnya untuk masak karyawan, beli cabenya 50 kilo. Ya. Padahal sama depan-depan jualan ini. Ini menunjukkan bahwa tawakalnya ketika berjualan itu benar-benar diuji, ikhwan. Ya. Yang memelihara hewan peternakan misalnya. Ini tawakal diuji. Ya. Kira-kira kita beli itu pakai modal nggak? Pakai. Mati qadarullah. Sedih nggak kita kira-kira? Sedih, ya kan? Tapi ya, ini takdirnya Allah. Pasti Allah akan ganti. Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untuk musibahku, gantilah dengan yang lebih baik. Udah, kuburkan. Selesai. Karena tawakal akan mendatangkan rezeki. Yang keempat, kalaupun tawakal ya tidak memiliki keutamaan kecuali mendapatkan pengakuan cinta dari Allah, maka itu sungguh sangat mencukupi. Tawakal kalau tidak memiliki keutamaan kecuali mendapatkan pengakuan cinta dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, mendapatkan pengakuan dari Allah. Selanjutnya apa tadi? Solusi bahagia yang pertama bertawakal. Kemudian yang kedua berusaha membahagiakan orang lain, ya. Membahagiakan orang lain, ya. Ketika kita membahagiakan orang lain, ikhwan, itu mendatangkan kebahagiaan untuk diri sendiri. Betul? Pernah kita mengalaminya. Orang ini nggak kenal, tapi kita ajak makan misalnya, ya. Sekali-kali antum kalau makan di luar, ya, ketemu orang yang ya itu pengemis lah atau apalah gitu kan, anak kecil itu, ajak makan nih kawan. Sekali itu tidak akan mengurangi jatah rezeki antum.
Coba. Ya. Atau ketemu mbah-mbah. Ya. Saya pernah berapa kali makan di pasar. Ya, saya suka makan favorit lah gitu kan. Makan di pasar ketemu mbah-mbah ya. Kalau di kampung saya kan orang itu ke pasar kan rombongan dari kampung ujung misalnya kan dikumpul satu mobil, kemudian berangkat ke pasar. Nanti jam 8 udah janjian lagi, berangkat pulang lagi gitu kan. Nah, ketika sambil nunggu teman-temannya mbah ini duduk, kita ajak makan. Ya. Ketika kita ajak makan, ya, mbah ini masya Allah senangnya luar biasa ya Pak. Dan itu bisa mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita. Ya. Kita ngobrol, gini pun di mbah, rumahnya di mana mbah? Oh dijelaskan, ngobrol asik gitu kan. Padahal ini apa? Orang awam. Dia nggak parno dengan apa? Penampilan kita. Coba antum, ini udah nggak pernah ngajak makan gitu kan. Kalau ketemu cemberut terus, ya, gimana orang yang suka dengan dakwah kita? Justru dakwah yang lebih mengena ikhwan, itu bukan yang di belakang meja. Bukan yang di belakang meja seperti ini. Ya. Bukan yang di apa? Di masjid-masjid besar. Terkadang dakwah itu lebih ngena ketika kita di tempat-tempat seperti tadi. Ya. Ingat ikhwan, satu orang yang mendapatkan hidayah melalui antum, itu lebih baik dari apa? Khomrun na'am, dari unta merah. Ya. Ngobrol sama temen, ya. Kalau dia mau kita ajak ikut kajian, ya, dan dia mendapatkan hidayah dari sebab itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Ini kita mendatangkan kebahagiaan ikhwan, ya, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mencoba memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga diri kita pun akan merasa bahagia. Ya. Tapi ya nggak perlu juga kita posting lagi seperti itu ya. Alhamdulillah guys, ini kita lagi makan sama mbah-mbah, ini nggak perlu seperti itu, ya. Nggak perlu seperti itu. Kita lagi berbuat baik. Ingat, ketika kita berbuat baik, kalau itu pribadi kita, maka tidak perlu diposting. Ingat. Untuk apa? Menjaga hati. Kecuali, ada pengecualian. Kita diamanahkan oleh satu lembaga. Paham ya? Kita diamanahkan oleh Rumah Sakit Air Bunda misalnya. Suruh mengantarkan bantuan. Ya. Sebagai bukti pertanggungjawaban kita, kita kasihkan dokumentasi. Paham ya? Tapi kalau bisa juga jangan mukanya yang diposting ikhwan. Ini buat teman-teman yang sering terjun ke lapangan ini. Ya. Kalau mau foto tangannya aja nggak apa-apa ikhwan. Ya. Foto tangannya pas kita kasih bantuan, tangannya aja yang dipoto nggak apa-apa. Jangan mukanya, malu mereka ikhwan. Bener malu ya. Bahkan dulu awal-awal kita ngaji gitu kan, ketika kita kasih nasi kotak itu, apa kata mereka? Dek, foto dulu dek. Biasanya orang kayak kamu nih habis ngasih moto-moto dulu. Astagfirullah. Langsung kena hati kita ikhwan. Ya. Oh ternyata mereka nggak suka seperti itu. Ya lisan mereka mungkin mengatakan suka nggak biasa-biasa aja. Tapi hati siapa yang tahu. Ya. Ini untuk menjaga kebahagiaan mereka, kalau bisa jangan diposting mukanya. Ambil tangannya aja. Ya. Ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian ya. Di antara bentuk membahagiakan orang lain ya, yang paling mulia adalah meringankan beban dan kesulitannya. Ya, dalam sebuah hadis kan ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang membantu kebutuhan seorang muslim. Itu kata Rasulullah SAW, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid. Meringankan beban saudara kita. Ya. Lebih aku cintai kata Rasulullah SAW daripada aku iktikaf di masjid. Rasulullah SAW beliau juga pernah bersabda, "Man nafsa an mu'minin kurbatan min kurobin dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurobin yaumil qiyamah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia,
niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Waman yassara 'alal mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau antum dihutangin sama orang, ya, orang ini belum bayar, ya udah santai aja, ikhwan. Ya. Soalnya utangnya udah besar dan dia hilang kabar, ya baru antum cari gitu kan. Tapi kalau komunikasinya bagus, ya ngasih tahu, mas saya belum ada duit mas, gimana ini? Ya nggak apa-apa mas. Ya. Semoga Allah mudahkan rezeki antum. Gitu akan seperti itu. Ya. Atau saya punyanya cuman handphone mas, tolong ini ambil aja handphone saya, nggak apa-apa. Ya. Jual dulu handphonenya, berapa hutangnya baru dibayarkan. Kita mudahkan ikhwan ya. Sedangkan bentuk sedekah dan membantu orang lainnya yang paling utama adalah mengajarkan ilmu agama. Sedekah yang paling utama ya, atau membantu yang paling utama adalah mengajarkan ilmu agama. Rescue yang paling utama itu mengajar ilmu agama. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah berkata, belajarlah kalian ilmu agama. Sungguh mempelajarinya karena Allah mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ya, mencari dan mempelajari adalah ibadah. Mengulangi dan mengingat-ingat ilmu adalah salah satu bentuk zikir. Membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Inilah besarnya kedudukan ilmu dalam agama kita, ikhwan. Kita mengajarkan ilmu kepada orang yang nggak paham, ya, itu bisa dinilai dengan sedekah. Itu kepada orang lain, apalagi kepada keluarga kita, anak kita. Kita ajarkan cara wudhu misalnya. Cara wudhu, dan wudhu ini dipakai terus seumur hidup dia, maka kita akan dapat pahalanya. Ya. Pahala jariah ini, ikhwan. Ya. Ngajarkan Al-Fatihah, kalau bisa yang belajar Al-Fatihah, ngajarkan Al-Fatihah itu kita sebagai orang tuanya, ya, ayah atau ibunya. Jangan dikasihkan ke guru TK. Karena apa? Nanti pahala jariahnya diambil semua sama guru TK. Ya. Bukan kita merendahkan guru TK, bukan. Karena guru TK ini yang Masya Allah ini, dia memanen pahala jariah terus ini. Ya. Kita harusnya iri sama guru-guru TK ini. Ya. Karena dia mengajarkan huruf hijaiyah, mengajarkan Al-Fatihah, ya kan? Kalau Al-Fatihah ini dipakai terus sampai seumur hidupnya minimal 17 kali dalam sehari. Udah berapa pahalanya? Ya, banyak, ikhwan. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua ya, berusaha membahagiakan orang lain. Yang terakhir ya, hati yang bersih. Hati yang bersih dari mana? Dari balas dendam dan kedengkian. Nah, ini yang sering terjadi ini. Balas dendam dan kedengkian. Kebahagiaan yang sebenarnya ya, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat. Finalnya nanti di akhirat. Kita ini masuk surga apa masuk neraka. Kalau sudah masuk surga maka tidak ada lagi kesedihan, ikhwan ya. Di surga tidak ada lagi kesedihan. Dan kebahagiaan ini tidak diperuntukkan kecuali untuk mereka yang memiliki hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak ada gunanya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah
dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Seorang muslim tentunya harus bersemangat untuk menyucikan hatinya dari segala macam penyakit dan apa-apa yang mengotorinya, baik itu rasa sombong, ya, kebencian, maupun rasa iri dengki kepada orang lain, hasad. Sombong sama hasad itu beda, ya. Pernah kita bahas kalau nggak salah, ya. Sombong itu ada objeknya. Sombong apa pengertian sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, ya. Kebencian, jangan sampai hati kita ini diisi dengan kebencian, ya. Lihat orang pakai mobil baru, benci kita. Lihat orang pakai sepatu baru, benci lagi di hati kita. Ah, dia nih paling beli second gitu. Nah, ini nggak boleh nih, benci terus jadi. Ya, hatinya penuh dengan kebencian. Ya, kemudian rasa iri dan dengki, hasad tadi. Dia berharap nikmat itu berharap nikmat itu tidak ada pada saudaranya. Harusnya nikmat itu ada pada dirinya. Nah, ini namanya hasad. Ini nggak boleh, ya. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersihnya hati merupakan ciri-ciri penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Dan kami cabut segala macam dendam yang ada di dalam dada mereka. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjuki kami surga ini, dan kami sekali-kali tidak mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk." Sungguh tidak ada yang lebih berbahagia dari orang yang ikut senang ketika saudaranya mendapatkan kebaikan dan kenikmatan. Kita senang kalau melihat saudara kita senang. Jangan apa? Sedih melihat orang senang. Senang melihat orang lain sedih. Ini apa singkatannya? Ada singkatannya kalau nggak salah ini. Ini kebalik. Apa? Susah melihat. Oh iya, kurang lebih seperti itu, ya. Ya, nggak boleh seperti ini. Kalau ada saudara kita diberikan kenikmatan kepada Allah, diberikan nikmat oleh Allah, ya kita harus ikut berbahagia. Alhamdulillah. Ya, tetangga kita punya mobil baru nih. Minimal kita bersyukur lah, alhamdulillah. Nanti apa? Kalau istri saya mau melahirkan ke air bunda, bisa pinjem lah minimal, ya. Malam-malam nggak ada taksi online kan, bisa pinjem. Minimal seperti itu, ya. Kemudian sejatinya hasad ini, ikhwan, menghilangkan kebahagiaan serta mengurangi kesempurnaan iman. Hasad ini menghilangkan kebahagiaan serta mengurangi kesempurnaan iman. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidaklah akan beriman, ya, dengan sempurna hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya. Ya, 3 solusi yang sudah Allah tawarkan, ya, yang sudah Allah tawarkan melalui agama ini untuk kita hidup lebih bahagia. Yang pertama apa? Bertawakal, kemudian berusaha membahagiakan orang lain, dan yang ketiga apa? Hati yang bersih, ya. Semoga Allah menjadikan kita salah satu hambanya yang selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan, ya. Menjadikan kita termasuk orang yang mudah membahagiakan orang lain, ya. Dan semoga Allah membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.